Shalom NDC People, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ketemu lagi di pembahasan kita ya. Kita udah dapat materi renungan yang menarik nih, judulnya Tanda Murid Sejati dari tanggal 15 Oktober 2025. Fokusnya di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jadi misi kita hari ini simpel aja, kita mau gali bareng apa sih sebetulnya makna jadi murid sejati kalau menurut teks ini. Kalau langsung ke intinya nih, ada perintah baru kan dari Yesus, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terus ada penegasannya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kayaknya jelas ya, tapi yang bikin saya penasaran itu konteksnya. Ini diucapin pas situasi lagi nggak enak kan ya? Justru itu, iya betul sekali. Teks renungan Anda ini ngingetin kita kalau Yesus waktu itu lagi gimana ya? Di tengah pertentangan yang hebat, bukan cuma dari katakanlah pemimpin agama, tapi juga penguasa kayak Herodes gitu. Kenapa ditentang? Ya karena karyanya dia kan membebaskan orang dari dosa, penyakit, kuasa setan itu nggak sesuai sama harapan mereka soal Mesias. Mereka maunya Mesias politik yang bisa bebasin dari Roma gitu. Oh gitu ya. Menarik. Jadi di tengah ekspektasi yang salah kaprah dan permusuhan yang nyata itu, Yesus malah nggak ngomongin strategi politik atau rebutan kuasa. Fokusnya justru ke internal ya, ke hubungan antar murid, kasih persaudaraan. Kenapa ya penguatan internal lewat kasih ini jadi penting banget justru pas lagi ditekan dari luar gitu? Iya. Teks ini kayaknya mau nunjukin kalau Yesus itu kan datang sebagai wujud kasih Allah ya. Jadi identitas murid-muridnya itu ya harus mencerminkan kasih itu juga, bukan ambisi duniawi. Di dunia yang penuh konflik, rebutan pengaruh, nah cara hidup murid yang saling mengasihi inilah yang jadi pembeda. Jadi tanda pengenal unik mereka. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi lebih kayak nunjukin realitas kerajaan Allah yang beda gitu. Oke. Ini nyambung ke tantangan pribadi yang disorot di renungan ini. Soal egoisme. Ada kalimat, marilah kita berjuang, membuang segala bentuk keegoisman diri yang mencengkram kita, sehingga kita tidak hanya terfokus kepada diri sendiri. Wah, ini kayaknya akar masalah yang menghalangi kasih tadi ya. Terus gimana sumber ini ngarahin kita buat bergerak dari sadar soal egoisme ini ke praktek kasih yang nyata? Renungkan. Pertama, udah beneran nerima dan gimana yang ngerasain dalamnya kasih Yesus itu belum secara pribadi. Kan susah ya nggak sih kalau gelas kita kosong. Kedua, coba jujur sama diri sendiri. Sekarang ini, dorongan mana sih yang lebih dominan di hidup sehari-hari? Ego atau kasih? Nah, refleksi ini jadi fondasinya. Terus, habis refleksi, langkah berikutnya apa? Nah, dari situ, teks ini dorong kita buat lompat ke aksi. Aksi konkret, bukan cuma perasaan hangat atau niat baik aja, tapi beneran hidup saling tolong-menolong dalam kasih yang tulus kepada sesama kita. Jadi kasih itu diwujudkan jadi tindakan aktif, bantu orang, dukung, ikut ringankan beban orang di sekitar kita. Fokusnya bukan lagi aku, tapi kita dan sesama. Dan ada ayat spesifik ya, yang ditekankan jadi ayat hafalan di sumber ini, dari Galatia 6 ayat 2. Kayaknya ini rangkuman praktisnya gitu ya. Betul, ayat Galatia 6 ayat 2 itu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini kayak jadi puncak aplikasi praktisnya. Jadi sumber ini nalik benang merah yang jelas, perintah Yesus soal saling mengasihi di Yohanes 13, itu dipenuhi atau diwujudkan secara nyata pas kita aktif bertolong-tolongan menanggung beban. Jadi bukan cuma ramah tamah biasa, tapi beneran ikut ngerasain dan ngebantu pas orang lain lagi susah. Oke, jadi hukum Kristus di sini, kalau menurut tafsiran sumber Anda, itu bukan aturan-aturan baru yang kaku gitu ya, tapi lebih ke prinsip aktif dari kasih, yang wujudnya itu tindakan nyata saling bantu tadi. Persis. Jadi kalau kita simpulkan nih dari materi yang Anda bagikan, tanda murid Kristus yang sejati yang bisa dilihat semua orang itu, ya bukan status, bukan cuma pinter teologi atau pengakuan formal, tapi kasih yang hidup, yang aktif. Yang paling kelihatan itu ya dari kemauan kita buat saling tolong dan nanggung beban sesama. Nah inilah, menurut teks renungan ini, cara kita memenuhi hukum Kristus. Jadi cerminan langsung dari kasih Yesus yang tanpa pamrih itu. Wah, ini dalam banget ya, maknanya buat kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Yesus.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Selain kita paham pentingnya kasih dan tolong-menolong ini, langkah konkret apa sih, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini buat coba aktif menanggung beban seseorang di sekitar Anda? Sebagai wujud nyata dari yang barusan kita bahas ini. Mari kita ingat sama-sama ayat hafalan dari Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.